dan durhaka. Yang kedua, ayat-ayat yang mewajibkan berbakti dan mengharamkan durhaka, dan seterusnya. Saya akan jelaskan dari poin-poin ini. Mudah-mudahan dari kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kita sekarang bahas tentang pengertian berbuat baik kepada orang tua dan durhaka. Antum lihat di halaman 23. Antum lihat di halaman 23 tentang pengertian ini. Jadi yang dimaksud dengan berbuat baik, wabil walidaini ihsana, dalam Al-Quran Allah menyebutkan wabil walidaini ihsana, adalah berbuat baik pada orang tua. Itu diambil dari kata-kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Yang dimaksud dengan ihsan dalam pembahasan ini adalah berbakti pada kedua orang tua, menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita, dan bila memungkinkan mencegah gangguan dari keduanya. Menurut Ibnu Atiyah, kita wajib mentaati keduanya dalam hal-hal yang mubah, harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa yang dilarang. Itu pengertian dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan menyampaikan kebaikan, ya kita senyum, kita membantu, memberikan makan, memberikan nafkah, menolong, dan yang lainnya. Ini semua dalam yang dikatakan perbuatan baik, ihsan. Kemudian uquq, yang dikatakan uquq, durhaka, secara bahasa artinya memotong. Seperti halnya akikah, yang berarti memotong kambing. Sedangkan makna uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi contoh gangguan dari seorang anak pada orang tua yang berupa perkataan, seperti mengatakan cis. Ini tidak boleh, karena Quran mengatakan fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan pada orang tua. Wala tanharuma, jangan kamu menyentak. Menyentakkan kaki seperti ini nggak dibolehkan. Kadang-kadang disuruh orang tua disentakkan kakinya, tidak mau nggak mau taat. Kadang-kadang disentakkan tangannya, kadang-kadang membanting pintu. Ini termasuk uquq, durhaka pada orang tua. Dengan perbuatan. Terkadang dengan perkataan, keluar kata-kata yang jelek, terkadang dengan perbuatan. Ini dua-duanya namanya uquq. Jadi terkadang dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan. Dan perbuatan diantara juga berlaku kasar. Kadang-kadang juga ada yang betul-betul anak yang kurang ajar sampai memukul orang tuanya. Ini kurang ajar. Anak yang durhaka. Mengatakan saya tidak boleh. Kemudian juga diantara durhaka, membenci orang tua. Tidak peduli kepada orang tua. Tidak pernah silaturahmi kepada orang tua. Ini termasuk salah satu bentuk kedurhakaan yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian selanjutnya kita bahas bab yang kedua tentang ayat-ayat yang mewajibkan berbakti dan mengharamkan durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 23 ayat 24. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah, jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dalam surah Al-Isra ayat 23 ayat 24. Kemudian di dalam
ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentang ayat ini, ayat ini di surah An-Nisa ayat 36 ada beberapa yang Allah sebutkan, yaitu tentang berbuat baik kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada famili, kepada tetangga, kepada orang miskin, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Di surah Al-Isra yang tadi, di surah Isra yang tadi kita baca, Al-Isra ayat 23, ayat 24. Antum lihat penjelasan tafsirnya di halaman 18 dan 19 dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang ayat ini. Antum lihat di halaman 18 sampai halaman 20. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat Al-Isra 23-24. Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan hambanya agar beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya. Kata al-qadha bermakna perintah. Jadi wa qadha rabbuka artinya Allah telah memerintahkan, telah mewajibkan, telah mewasiatkan. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik pada ibu bapak. Maksudnya Allah memerintahkan hambanya agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Luqman ayat 14, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian kembali. Kemudian firman Allah, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharanmu, maka jangan engkau mengatakan perkataan ah. Maksudnya jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan yang buruk, ah, uf, atau yang lainnya. Yang kata-kata ah merupakan tingkatan yang paling rendah dari perkataan buruk. Ah saja itu paling rendah, apalagi kalau sampai mencaci maki, itu lebih haram. Mengatakan ah itu yang paling rendah, perkataan yang paling rendah dari perkataan yang jelek kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Jangan engkau arahkan perbuatan burukmu kepada keduanya. Jangan membentak keduanya. Maksudnya janganlah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya. Seperti yang tadi saya contohkan, menyatakan kaki atau tangan. Ini tidak boleh. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, perkataan yang penuh dengan adab, perkataan yang penuh dengan penghormatan, perkataan yang penuh dengan pemuliaan kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita mengatakan kepada istri, kepada anak, kalimat-kalimat yang wajar, yang biasa, tapi kepada orang tua lebih mulia lagi. Perkataan yang mulia kepada orang tua. Nggak boleh perkataan yang sampai menyinggung perasaan kedua orang tua. Qaulan karimah, perkataan yang mulia. Dan kemudian kita dianjurkan untuk merendahkan diri kita. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Dan hendaklah kamu rendahkan dirimu terhadap keduanya dengan kasih sayang. Artinya kita meskipun kedudukan kita tinggi, derajat kita tinggi, atau pangkat kita tinggi, tetap kita harus merendahkan diri kita kepada orang tua. Meskipun sekolah kita tinggi, tetap kita harus merendahkan diri kita terhadap kedua orang tua. Meskipun orang tua kita nggak sekolah, tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan tidak boleh kita merasa malu untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian doakan keduanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku pada waktu kecil. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang berbakti pada orang tua. Ini ada berapa ayat? Enggak semuanya saya baca. Antum lihat di halaman 28. Atau ayat di halaman 27. Ya, kita diwakili oleh
ayat dalam surah Luqman. Sebab ada dalam surah Luqman, ada juga dalam surah Al-Ahqaf. Kita baca yang surah Luqman. Antum lihat di halaman 27. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm